Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas tentang materi pada fisika sekolah. Untuk fisika sekolah ini, kedepannya akan ada 16 pertemuan untuk membahas tentang konsep pada fisika sekolah ini. Sebenarnya fisika sekolah itu dasarnya sangat sederhana, karena kita hanya akan menganalisis konsep pembelajaran yang digunakan di sekolah pada mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita yang pertama beruang lingkup pada cakupan kompetensi inti. Kompetensi inti pada fisika sekolah yang akan kita capai yaitu fisika sekolah di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan pada lingkungan yang lebih nyata. Jadi konsep fisika bisa kedepannya diterapkan di dalam pembelajaran fisika di sekolah. Nah, tentu ini memiliki standar, apalagi kita memiliki standar pendidikan nasional. Kita harus menyesuaikan antara standar pendidikan nasional itu dengan konsep fisika itu sendiri. Nah, untuk deskripsi mata kuliah pada perkuliahan kali ini, saya akan membahas tentang standar pendidikan nasional, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, model pembelajaran dan langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran dan menganalisis materi fisika sekolah berdasarkan standar pendidikan nasional ini. Inilah yang akan kita bahas pada mata kuliah fisika sekolah ini. Baiklah adik-adik sekalian, untuk strategi pembelajaran yang kita gunakan yaitu berbasis online ya, dengan menggunakan metode multimedia audio visual. Artinya ada gambar dan ada suara. Berikutnya akan mendapat tugas mingguan di setiap pertemuan, per subbab artinya per pertemuan. Untuk media pembelajaran yang kita gunakan yaitu tentang channel YouTube dengan Google Classroom. Jadi materi bisa diakses pada Google Classroom, bisa juga diakses pada channel YouTube yaitu AZ Channel. Evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan yaitu menyangkut tentang kehadiran. Kehadiran itu saya biasanya menilai dengan 80%. Karena kita belajar secara online, berarti kehadiran itu saya amati melalui keaktifan peserta didik secara online. Untuk asesmen atau evaluasi, ada 3 hal. Yang pertama itu tugas, poinnya 30%, UTS 30%, dan UAS sendiri 40%. UTS dan UAS ini kedepannya akan menggunakan bantuan Google Classroom untuk mengaplikasikannya. Selanjutnya untuk materi perkuliahan yang akan kita bahas pada fisika sekolah ini, yang pertama itu kontrak perkuliahan yang sedang berlangsung saat ini, di mana kontrak perkuliahan itu berupa RPS. Di pertemuan kedua, saya akan mengajarkan tentang standar pendidikan nasional. Lebih tepatnya, saya akan hanya menjelaskan tentang standar pendidikan nasional. Yang ketiga, silabus dan RPP fisika SMA. Yang keempat, kompetensi inti dan aspek capaian pembelajaran. Yang kelima, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran fisika SMA. Di sini saya akan menganalisis pada mata kuliah fisika
SMA. Karena fisika itu memang betul kita pelajari juga di SMP maupun di SD, bahkan ada. Tetapi konsep pembelajaran atau mata pelajarannya di sana itu terpadu, ada namanya IPA terpadu. Artinya ada mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Nah, karena saya lebih fokus kepada fisika, maka di sini saya akan menjelaskan pada SMA. Materi pembelajaran serta model dan media pembelajaran yang akan kita analisis pula. Di pertemuan ke-7 ini, langkah pembelajaran, asesmen, dan rubrik penilaian. Jadi rubrik itu alat ukur untuk menilai dari suatu penilaian. Yang ke-8 UTS, yang ke-9 menganalisis pembelajaran fisika, baik semester ganjil maupun semester genap pada kelas 10, 11, dan 12 SMA. Selanjutnya kita mungkin akan berlatih menyusun perencanaan pembelajaran ke depannya. Dan terakhir kita akan belajar tentang UAS. Sebenarnya bukan belajar ya, tapi akan diuji melalui latihan soal yang tersedia pada Google Classroom. Oke, saya pikir ini tentang kontrak perkuliahan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.